Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ryan Farm dengan saya Kang Ipul. Salam ternak, salam ngarit, salam satu hobi. Di video kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam dunia peternakan, khususnya breeding domba. Apa coba? Yaitu pembuatan crib feed untuk anak domba usia 1-3 bulan. Sebelumnya mohon maaf, backgroundnya itu sapi ya, karena kebetulan ada di kandang sapi. Tahu nggak teman-teman, pemberian crib feed yang tepat dapat menjadi kunci sukses dalam mempercepat pertumbuhan anak domba, sekaligus meningkatkan produktivitas peternakan teman-teman. Saya akan mengulas apa itu crib feed, manfaatnya, hingga cara membuat formulasi pakan yang ekonomis dan efektif. Tentu menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di area teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai selesai. Pemberian crib feed pada domba telah berkembang seiring dengan kemajuan ilmu peternakan dan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas ternak. Konsep ini berasal dari upaya para peternak untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan anak domba selama masa menyusui, sekaligus mengurangi tekanan pada si induk domba dalam menyediakan susu. Sejarahnya, itu pada tahun 1900-an di negara-negara maju seperti Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, crib feed mulai diperkenalkan sebagai bagian dari sistem intensifikasi peternakan. Peternak menyadari bahwa masa awal pertumbuhan domba adalah periode kritis untuk mencapai bobot yang optimal. Kondisi dasarnya adalah crib feed dilakukan dengan menyediakan pakan tambahan di area terpisah yang hanya bisa diakses oleh anak domba. Nah, ini tujuannya apa coba? Nah, tujuannya itu memastikan bahwa anak domba mendapatkan nutrisi tambahan tanpa harus bersaing dengan induk atau domba dewasa. Jadi si indukan itu nggak ikutan makan crib feed. Perkembangan crib feed pada tahun 1950 sampai dengan 1980 lanjut tentang nutrisi ternak menunjukkan pentingnya protein, energi, dan mineral yang seimbang. Berbagai formula pakan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak domba berdasarkan tahap pertumbuhan mereka. Desain tempat crib feeding juga mengalami perbaikan untuk mempermudah akses anak domba dan menjaga kualitas pakan itu sendiri. Pada periode ini, bahan-bahan seperti jagung, kedelai, dan molasses mulai populer digunakan dalam formulasi crib feed. Di Indonesia, crib feed baru mulai diterapkan secara luas dalam beberapa dekade terakhir, terutama di peternakan skala besar dan menengah. Di daerah pedesaan, sistem ini masih tergolong baru karena banyak peternak tradisional mengandalkan pola pemeliharaan yang alami. Namun, dengan meningkatnya permintaan daging domba dan persaingan di pasar, crib feed mulai diadopsi untuk meningkatkan efisiensi pemeliharaan. Pemberian crib feed terbukti dapat mempercepat pertumbuhan, mengurangi ketergantungan pada susu induk, dan efisiensi pemeliharaan. Anak domba yang diberi crib feed mencapai bobot penyapian lebih cepat, membantu induk domba menjaga kondisi tubuhnya pasca melahirkan. Anak domba lebih siap beradaptasi dengan pakan dewasa setelah masa penyapian. Jadi sudah terbiasa crib feed, rumennya udah biasa, setelah lepas sapi itu udah biasa dengan pakan-pakan konsentrat. Hingga kini crib feed menjadi salah satu metode utama dalam manajemen ternak untuk domba modern, terutama dalam sistem peternakan intensif yang mengutamakan produktivitas tinggi. Saya akan memberikan komposisi yang mudah didapat untuk pembuatan crib feed nih teman-teman. Crib feed untuk domba usia 1-3 bulan dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak domba yang masih menyusui. Tetapi mulai belajar makan pakan tambahan, formula dasar crib feed yang dapat digunakan, saya asumsikannya langsung per 100%. Dedak padi halus 30%, berguna untuk sumber energi utama murah dan mudah didapat. Yang kedua, jagung giling 20%, berguna untuk menambah energi dan meningkatkan cita rasa pakan. Yang ketiga, bunggil kedelai 15%, di mana sumber protein untuk pertumbuhan otot. Tepung daun lamtoro 15%, berguna menambah protein dan serat berkualitas tinggi. Lalu bekatul atau polar 10%, berfungsi untuk menambah energi dan serat pencernaan. Premix dan garam itu 5%, berfungsi untuk melengkapi kebutuhan mineral esensial. Dan yang terakhir, molasses itu opsional ya.
teman-teman bisa menambahkan atau tidak menambahkan. Itu 5% untuk pemanis alami yang meningkatkan nafsu makan. Petunjuk pemberian yang efektif itu adalah berikan 2-3 kali sehari dalam jumlah sedikit dulu untuk menjaga kualitas pakan dan mencegah pemborosan. Kenalin dulu aja si Krifit ini secara perlahan ke anak domba usia 1-2 minggu untuk membiasakan domba makan. Pastikan selalu tersedia air bersih untuk mencegah dehidrasi. Catatan pentingnya nih teman-teman, pastikan si Krifit bebas dari jamur ya atau bau tenggik. Untuk penyimpanannya di tempat kering agar mencegah dari kerusakan. Atau saya berikan lagi formula Krifit yang kedua ya. Saya langsung konversikan per 100 kilo ransum pakan. Bahan-bahannya diantaranya adalah dadak halus 35 kilo, jagung giling 20 kilo, bungkil kelapa 15 atau bungkil kedelai, tepung daun lamtoro 10 kilo, polar 15 kilo, premix 1 kilo, garam dapur 2 kilo, dan molasses 2 kilo. Untuk cara pembuatannya saya kasih tahu juga ya teman-teman, biar teman-teman bisa langsung praktek di kandang. Campur bahan-bahan kering seperti dedak, jagung giling, bungkil kedelai, polar, dan tepung daun lebih dahulu hingga merata. Lalu untuk molassesnya dilarutkan dengan air untuk mempermudah pencampuran. Tapi jangan terlalu encer, jangan terlalu banyak juga. Tambahkan larutan molasses secara bertahap ke dalam campuran kering sambil diaduk merata. Terakhir, masukkan mineral premix dan garam. Lalu aduk hingga benar-benar merata. Untuk penyimpanannya disimpan di tempat yang kering dan jauh dari sinar matahari dan tidak kena sinar matahari secara langsung. Untuk kandungan nutrisi, saya estimasikan protein kasarnya adalah 15-16%. Energi metabolismenya itu ada di kisaran 2.800 sampai 3.000 kilokalori per kilogram. Untuk serat kasar 10-12%. Untuk petunjuk pemberian juga sama seperti di atas ya, diberikan 50-100 gram per ekor per hari untuk awalnya. Tingkatkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan selera anak domba. Pemberian Krifit itu dimulai juga dari usia 2 minggu ke atas. Disertai dengan air minum yang selalu tersedia. Tapi kalau teman-teman mau coba 1 minggu, mangga. Tidak apa-apa, tapi dikit demi dikit. Nah teman-teman, formulasi Krifit yang ketiga ini yang lebih super lagi nih, dengan bahan-bahan yang notabene lebih bagus dan lebih mahal. Namun sebanding dengan pertumbuhan anak domba. Pokoknya jangan kaget lah kalau anakan domba ketika lepas sapi itu teman-teman bisa dapat di atas 20 kilo. Mantep nggak tuh? Komposisinya saya berikan aja nih, langsung per 100 kg langsung pakan ya. Yang pertama itu bahannya adalah tepung gandum. Tepung gandum 30 kilo. Bungkil kedelai atau BKK atau SBM 20 kilo. Untuk jagung giling 25 kilo. Dedak halus 15 kilo. Molase 7 kilo. Untuk premix 1 kilo cukup. Dan untuk garam 2 kilo pun cukup. Nah, untuk estimasi kandungan nutrisinya, protein kasar ada di 16-18%. Untuk energi metabolisme 2.800 sampai 3.000 kilokalori per kilogram. Serat kasar 8-10%. Cara pembuatannya nggak jauh beda dengan sebelumnya ya. Jadi 3 bahan pakan ini harus ada pada komposisi ransum pakan Krifit ya. 1 itu bungkil kedelai. Kenapa sih harus pakai bungkil kedelai? Nah, bungkil kedelai itu sumber proteinnya itu tinggi ya. Di 40-50%. Itu protein kasarnya. Itu penting banget nih untuk pertumbuhan otot dan jaringan pada anak domba. Protein dari bungkil kedelai itu mudah dicerna dan mengandung asam amino esensial yang lengkap. Kandungan utamanya itu adalah tinggi protein, energi, dan fosfor. Manfaatnya adalah mendukung pertumbuhan yang cepat dan meningkatkan daya tahan tubuh anak domba. Yang kedua itu adalah jagung giling. Jagung giling kaya akan energi karbohidrat dan memiliki palatabilitas yang tinggi sehingga anak domba mudah menyukainya. Sifatnya yang mudah dicerna membuat jagung ideal untuk sumber energi cepat bagi anak domba yang aktif. Untuk energi metabolisme itu tinggi, 3.100 sampai 3.400 kilokalori per kilogram dan dengan kandungan serat yang rendah. Manfaatnya adalah menambah energi untuk mendukung pertumbuhan dan aktivitas anak domba. Untuk yang ketiga, itu dedak halus, dedak yang super ya, yang bagus sekalian. Alasannya jatuh ke dedak halus adalah sumber energi murah dan serat yang membantu kesehatan pencernaan. Selain itu, dedak juga mengandung protein yang moderat dan vitamin B kompleks yang penting untuk pertumbuhan. Kandungan utamanya, proteinnya itu secara kasar 12-14%. Ada kandungan energinya juga, ada seratnya juga. Manfaatnya membantu
menjaga fungsi pencernaan dan menyeimbangkan kebutuhan energi dan serat dalam ransum CRIFIT. Pertanyaannya, kenapa sih harus dikombinasi nih dengan 3 pakan ini nih? Ketiga bahan ini itu memiliki keunggulan masing-masing, tetapi kombinasi dari ketiganya dalam formulasi CRIFIT akan memberikan hasil terbaik. Bugil kedelai menyediakan protein, jagung giling menambah energi, dan dedak halus melengkapi kebutuhan serat serta vitamin. Sebagai catatan, jangan lupa tambahkan bahan lain seperti molase untuk meningkatkan rasa dan premix untuk melengkapi kebutuhan nutrisi, dan juga tambahkan garam. Nah, ini saya kasih bocoran lagi nih, komposisi CRIFIT paling jos lah ini ya, yang paling mantap untuk anakan domba teman-teman. Kalau di tempat teman-teman ada bahan ini, langsung pakai aja. Nih, simak baik-baik ya. Komposisi CRIFIT-nya saya buat lagi untuk ransum pakan per 100 kg. Dedak padi 30 kg, bungkil kedelai 25 kg. Nah, yang ini nih, bungkil wijen pakai 15 kg. Tepung jagung 25 kg, molase 5 kg. Nutrisi hasil dari formulasi itu untuk protein kasarnya itu dapat di 18 sampai 20%. Energi metabolisme 2700 sampai 3000 kilokalori per kilogram. Untuk serat kasar ada di 8 sampai 10%. Mineralnya untuk kalsium sama fosfatnya cukup, terutama dari dedak dan bungkil wijen. Langkah-langkahnya sama ya, 30%, 25%, 15, 25, molase 5%. Nah, sekarang giliran teman-teman buat nyoba di rumah ya, atau di kandang masing-masing. Awalnya mungkin sih kelihatannya ribet ya, tapi kalau udah dipraktekin, percaya dah, hasilnya itu bakal bikin teman-teman puas. Kalau ada yang masih bingung, tulis aja di komentar cara pembuatannya gimana, atau langsung aja cek videonya, cek video lainnya itu di channel ini, nanti bakal saya bahas. Ayo mulai bikin CRIFIT, jangan lupa dipraktekin ya. Ini semuanya ilmu daging semua ini. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Salam sukses buat semua peternak, dan jangan lupa tetap semangat, tetap beternak, tetap konsisten. Saya Kang Ipul dari Ryan Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.